Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Muhammad Alif Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang e-commerce. Yang pertama, definisi dan kerangka kerja e-commerce. Menurut Johnny Wong, e-commerce merupakan pembelian, penjualan, dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Menurut Shirley Cashman, e-commerce merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan seperti internet. Menurut Kalakota dan Winston, e-commerce yaitu aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Dan menurut saya pribadi, dari beberapa definisi mengenai e-commerce, menurut pendapat para ahli, maka dapat saya simpulkan e-commerce sebagai proses pembelian dan penjualan yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Yang kedua, sejarah dan evolusi e-commerce di era 5.0. Sejarahnya, e-commerce di era Society 5.0 merupakan visi pemerintahan Jepang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa yang akan datang. Kesejahteraan tersebut diraih dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial yang berpusat pada manusia dan mempermudah semua ini. E-commerce sendiri sudah ada sebelum Society 5.0 yang bertujuan juga untuk memudahkan masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa e-commerce di Society 5.0 memiliki tujuan dan hubungan yang sama, tapi hal tersebut harus dibahas berdasarkan kerangka, dimensi, dan teknologinya. Dalam Society 5.0 digambarkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia sangat bergantung kepada teknologi. Teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Semua terintegrasi dengan smartphone. Dalam transaksi bisnis, masyarakat juga sudah tergantung dengan teknologi sehingga tidak mau lagi melakukan transaksi bisnis secara tradisional. Evolusinya, pertumbuhan perusahaan startup akan meningkatkan secara signifikan karena era Society 5.0 akan melahirkan produk yang beragam dan transaksi bisnis yang semakin tinggi. Kemudian, kebutuhan akan produk juga semakin tinggi, otomatis akan bermunculan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi itu semua, terutama perusahaan startup. Dengan berdirinya perusahaan-perusahaan tersebut, maka akan membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, peranan e-commerce pada masa pandemi COVID-19 di Sulsel. Pada tanggal 11 Maret 2020 lalu, WHO sudah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona. Menurut Dinkes Jabar bahwa baik epidemi maupun pandemi sejatinya punya arti yang serupa, tapi tak sama dengan wabah, dan sangat berpengaruh dalam perekonomian. E-commerce jadi solusi buat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu melakukan optimalisasi sehingga pemasaran yang dilakukan sangat cepat dan meningkatkan penjualan untuk mengembangkan skala usaha di tengah pandemi. Yang terakhir, mekanisme kerja e-commerce. Yang pertama, business to business, di mana perusahaan menjual produk dan layanannya kepada perusahaan lain untuk diproses lebih lanjut dan kemudian dijual kembali. Contohnya adalah BC. Yang kedua, customer to customer, yaitu transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. Contohnya Shopee, di mana jumlah produk yang ditawarkan melalui marketplace cukup beragam dan banyak dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, customer to business, yaitu transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Yang keempat, business to administration, yaitu transaksi antara perusahaan dengan administrasi publik. Contohnya pajak.go.id. Yang kelima, customer to administration, yaitu transaksi elektronik dilakukan antara individu dengan administrasi publik, contohnya BPJS. Yang keenam, online to offline, yaitu frasa yang digunakan dalam pemasaran digital untuk mengembangkan sistem yang menarik konsumen dalam lingkungan digital untuk melakukan pembelian barang atau jasa dari bisnis fisik, contohnya Gojek. Yang terakhir adalah business to government, yaitu model bisnis di perusahaan sektor swasta menyediakan layanan atau menjual produk pemerintah atau lembaga pemerintah. Contohnya lembaga kebijakan pengandaan barang dan jasa pemerintah. Sekian pemaparan materi saya tentang e-commerce. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.